Hai anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang percobaan kita yang ketiga, yaitu percobaan tentang hukum Sibelius yang pertama. Selamat menyaksikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan kalian melalui grup kelas kita ya, grup WA IPA. Silahkan diajukan pertanyaan berkaitan dengan bagaimana proses melakukan percobaan kali ini. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah. Dalam percobaan Sibelius yang pertama ini, adapun alat-alat yang kita butuhkan adalah pertama kertas HPS, kemudian ada kardus, boleh diganti styrofoam, kemudian ada 5 buah paku atau jarum pentul, kemudian penggaris, selanjutnya kita butuh busur, dan yang paling penting adalah kita membutuhkan cermin. Baiklah, langkah yang pertama, satu lembar HPS ini kita bagi menjadi dua bagian. Kita bagi menjadi dua bagian sama besar ya, atau bisa kita katakan simetris. Selanjutnya kita buka kembali. Nah, di kertas HPS ini kita bisa menggambar dua hukum atau dua percobaan hukum Sibelius yang pertama. Di sini untuk percobaan pertama, ini untuk percobaan kedua. Maka bisa kita tuliskan pada bagian yang sebelah sini untuk percobaan satu, untuk sebelah sini kita tulis untuk percobaan yang kedua. Nah, langkah pertama kita menggambarkan dulu garis lurus. Ini adalah bidang cerminnya ya. Saya tuliskan cermin ya, ini untuk cerminnya. Selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan adalah meletakkan cermin tepat di atas garis yang sudah kita gambar. Nah, selanjutnya di garis ini tepat di tengah-tengah kita buat titik. Titik ini gunanya untuk apa? Yaitu gunanya untuk meletakkan jarum tepat di sini ya. Nah, ini kita anggap sebagai titik O. Titik O. Nah, langkah selanjutnya kita letakkan jarum yang satu ini di titik sembarang ya, di titik sembarang. Nah, titik ini saya anggap sebagai titik A. Oke, ini saya anggap sebagai titik A. Nah. Oke, terlihat ya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, diusahakan jarum yang berada di titik A dengan jarum yang berada di titik O ini, biarpun dia terlihat dua jarum, tetapi hanya terlihat satu jarum ya. Nah, ini dan ini, oke. Seperti terlihat 3 jarum. Kenapa? Karena di dalam cermin ini sendiri sudah ada jarumnya. Nah, ini kita buat tegak lurus ya. Pada cermin ini kita buat benar-benar tegak lurus. Kemudian kita arahkan mata kita agar terlihat benar-benar satu jarum. Nah, padahal tadi ada 2 jarum ya, ini kurang lebih. Untuk sederhananya yang kalian lihat adalah titik ini dengan titik ini itu terlihat hanya satu jarum. Nah, mungkin sekarang ini sedikit terlihat ya, sudah sedikit terlihat jelas bahwa ada satu jarum. Kemudian kita arahkan untuk jarum yang berikutnya di sisi yang berbeda di sini, tetapi terlihat di dalam cermin itu biarpun dia ada 3 jarum, hanya terlihat satu jarum. Oke, nah, kurang lebih di sini ya posisinya ya. Nih, jarum ini, jarum belakang dan jarum belakangnya ini hanya terlihat satu jarum, seolah seperti itu ya. Padahal jarum yang B ini kita letakkan di sisi yang berbeda. Nah, terlihat ya seolah-olah satu jarum. Nah, kita tancapkan. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya semua ini kita buka. Kita buka. Nah, kita tandai titik-titik yang ada. Ini titik A tadi kita tandai, ini titik O kita tandai, dan ini titik B kita tandai. Nah, selanjutnya setelah kita tandai titik-titik tersebut, nah tadi ini titik A, titik O, dan ini titik B. Oke, kita beri garis.
kita beri garis lurus, dan dari titik O ke titik B kita garis lurus juga. Nah, pada titik O ini kita beri garis tegak lurus yang kita sebut dengan garis normal. Nah, ini kita sebut dengan garis normal. Nah, dikatakan hukum Cornelius bahwa I sama dengan R, ya. Sudut ini dan sudut ini sama. Nah, kita ukur menggunakan busur derajat. Bagaimana mengukurnya? Nah, kita ukur nih, berapa derajatkah yang dihasilkan? Tepat di titik O. Oh, ternyata titik yang satu ini kurang lebih 29 derajat. Nah, dan titik yang satu lagi ini besarnya berapa derajat? Nah, kita lihat ya. Oh, ternyata benar. Ini juga 29 derajat. Nah, isi dari hasil pengukuran kita ini yang 29 derajat ini kita masukkan ke dalam tabel percobaan yang sudut datang dan sudut pantul. Nah, tadi kan kita melihat dari titik A. Titik A ini kita sebut dengan sinar datang, dan titik B ini kita sebut dengan sinar pantul. Itu untuk percobaan kita yang ketiga ya. Silahkan anak-anak coba di rumah masing-masing. Di sini pembelajaran kita itu pembelajaran blended learning ya, artinya kalian belajar mandiri dulu di rumah. Saya beri penjelasan sederhana seperti ini. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang, tiap kelompok itu akan presentasi hasil percobaannya yang dimuat dalam bentuk file PowerPoint. Begitu ya. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Demikianlah langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Silakan anak-anak melakukan percobaan sebanyak 3 atau 4 kali agar data yang dihasilkan benar-benar akurat. Jangan lupa tetap kerjakan bersama dengan kelompokmu, lakukan diskusi dengan baik, karena setiap diskusi yang kalian lakukan di dalam grup kecil itu akan menjadi dasar penilaian bagi saya. Begitu, selamat berjuang, terima kasih.